Oke, saya record di lab PC supaya nanti bisa langsung saya buat YouTube-nya untuk Bapak Ibu. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Sebetulnya sesi resmi kita untuk bimbingan itu masih minggu lusa dan tanggal 25 masih sesi sosialisasi penyusunan tesis. Tapi melihat animo Bapak Ibu yang begitu gede, jadi Bu Tere melaju lebih dulu untuk mengadakan Zoom. Ya, oke. Baik, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu, kemudian baru kita sesi tanya jawab. Yang pertama untuk menyusun tesis, itu sebetulnya bukan menyusun judul, tetapi Bapak Ibu mengamati fenomena masalah yang ada di sekitar Bapak Ibu yang layak untuk diteliti. Kemudian baru menetapkan judul. Setelah judul di ACC, langkah selanjutnya bukan menyusun latar belakang, tetapi Bapak Ibu harus mencari empiris atau penelitian terdahulu terlebih dulu, ya. Penelitian terdahulu itu artikel jurnal yang dipublikasi oleh publisher resmi, baik yang skala Sinta maupun internasional. Nah, artikel jurnal itu minimal 5 tahun terakhir atau sekarang tahun 2025 berarti Bapak Ibu minimal mencari artikel jurnal yang dipublikasi tahun 2020. Artikel jurnal harus sama atau linier dengan variabel-variabel yang Bapak Ibu pakai dalam judul tesis Bapak Ibu. Bukan berarti teplek sama ya, X-nya sama, Z-nya sama, Y-nya sama, persis tidak. Kalau itu sama persis, itu bukan novelty namanya. Tetapi salah satu variabel X-nya harus ada di artikel jurnal tersebut. Dan Y-nya sudah pasti harus sama, Z-nya harus sama. Itu artikel jurnal. Ya, jadi saya contohkan dulu. Saya tampilkan contoh dari tesis. Nah, sudah kelihatan? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah. Dan J. Nah, contoh tesis saya ini kebetulan marketing ya. Pengaruh live streaming dan flash sale terhadap impulsif buying dengan trust sebagai variabel intervening pada TikTok Shop. Ayo, sekarang saya ngetes dulu. Mana variabel X-nya? Boleh cat. Karena apa Bapak Ibu? Meskipun Bapak Ibu beberapa kali sudah ngobrol dengan Bu Tere, ada beberapa Bapak Ibu teman-teman yang belum memahami mana itu variabel X, mana itu intervening, dan mana itu variabel Y gitu. Yuk, bolehlah direct, nggak usah cat. Mana X-nya ini di judul ini? Siapa? Ada Pak dua, Bu, Salman. izin. Iya, Ya, izin ada dua, Bu. Live streaming dan flash sale X-nya, Bu. betul. Itu variabel X-nya ya. Live streaming dan flash sale. Itu variabel X1 dan X2. Y-nya yang mana Pak Syahrizan? Itu impulsif buying, Bu. Betul. Jadi ya cara berpikir yang instan, pokoknya setelah kata terhadap itu sudah pasti Y. Ya Bapak Ibu. Nah itu terhadap apa itu setelah kata terhadap itu biasanya Y. Kemudian kalau trust itu variabel apa Bu Lita? Intervening, Bu. Iya, variabel intervening itu kadang sudah ada kata sebagai variabel intervening atau bisa juga melalui. Jadi misalnya gini, pengaruh live streaming dan flash sale terhadap impulsif buying melalui trust ya, itu juga bisa. Kalau di depannya ada kata melalui, itu biasanya intervening ya. Setelah kata terhadap sudah bisa dipastikan itu Y. Nah, kadang juga judulnya dibalik-balik. Misalnya gini, impulsif buying yang dipengaruhi gitu. Bisa juga dibalik. Impulsif buying yang dipengaruhi oleh live streaming dan flash sale
dengan trust sebagai variabel intervening. Bisa juga dibalik-balik itu judulnya. Ya, oke ya. Kita deal sudah paham antara variabel X dan variabel Y. Setelah judul ini ketemu Bapak Ibu, langkah selanjutnya apa? Mencari artikel jurnalnya. Ya. Nah, kita menuju ke artikel jurnal ya. Artikel jurnal, jadi jangan membuat latar belakang dulu. Cari artikel jurnalnya 10. Nah, kita lihat. 10 ini apakah layak untuk dipakai? Kita coba lihat. Nah, judul artikel pertama, pengaruh flash sale. Oke, apa yang sama dengan judul di atas? Oh, flash sale-nya sama. Tapi live streaming dan hedoniknya nggak sama. Bisa dipakai enggak? Bisa. Ya, karena salah satu X-nya ada di sini, yaitu flash sale. Terus, terhadap impulsif buying. Nah, ini harus wajib sama. Y-nya harus wajib sama. Misalnya ada artikel jurnal ya. Bu, itu ada flash sale, live streaming, dan hedonik. Tapi Y-nya bukan impulsif buying. Boleh dipakai enggak? Enggak boleh. Ya, harus Y-nya sama. Kenapa Bu Tere minta Bapak Ibu untuk ayo konsultasi artikel jurnal dulu. Caranya yang sudah saya beritahu kemarin. Ya, caranya tulis judulnya Bapak Ibu, terus di bawahnya tulis judul artikel jurnal, pengarang, tahun, dan publishernya siapa, supaya saya bisa mengkoreksi. Oh, kan ada yang saya coret. Oh, ini enggak sesuai. Kenapa? Karena Y-nya tidak sama. Y-nya harus sama dengan yang Bapak Ibu ambil, gitu ya. Lalu berikutnya, digital triggers, whole flash sale, live streaming, and free shipping full impulsive buying of pin. Ini bahasa Inggris. Boleh, sama ini. Ya, ini kalau di bahasa Indonesia kan sama. Ya, Y-nya impulsive buying, X1-nya ada flash sale. Boleh. Terus di sini apa? Pengaruh live streaming, shopping, and flash sale terhadap pembelian impulsif. Boleh. Ya. Jadi yang perlu diingat-ingat, pada saat memilih artikel jurnal, salah satu X-nya harus mengandung X yang Bapak Ibu pakai dalam judul Bapak Ibu. Ya. Z-nya sama, Y-nya wajib sama kalau itu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang bertanya dulu mengenai jurnal? Oke. Silahkan. Ada yang bertanya dulu mengenai jurnal? Kalau tidak ada, Ibu Bu Tere, Izin Bu. izin. boleh. Pak Jun? Mm-mm. Berarti kunci dari jurnal yang harus kita cari itu kan pada Y-nya ya Bu ya. Ya. Nah, Y? X-nya minimal harus wajib ada satu, Iya, tapi betul. Y itu wajib yang kita sesuai dengan yang kita ini, yang sama Y dengan Iya, kita Bu ya. betul. Mm-mm. Kalau Bapak ada Z-nya ya harus mencari jurnal yang ada Z-nya juga, gitu ya. Oh, Z-nya oke paham oke. ya? Z itu intervening. Interveningnya. Iya. Nah, misalnya judulnya kan X1-nya promosi, X2-nya sosial media. Artikel jurnalnya kok mengandung promosi semua, sosial medianya nggak ada, itu juga nggak boleh, ya. Harus mengandung dua itu. Oh, di artikel jurnalnya Bu Tere ini ada sosmednya, tapi promosinya nggak ada. Ya udah, cari jurnal yang lain. Oh, jurnalnya Pak Yunus ada sosmed, tapi promosinya nggak ada. Gitu, jadi harus lengkap ya. Mm-mm. Jurnalnya Berarti harus kalau dalam, izin Bu, ya. dari 10 jurnal yang kita cari, misalnya kita kan punya 2X ya Bu kan, Mm-mm. 2X ya kan, 5 itu mengandung 1X, 5 lainnya X berikutnya itu nggak masalah ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, siap. Terus kalau Bapak ada intervening, di antara 10 itu harus mengandung Wajib punya. intervening ya. Satu atau Iya, dua lah ya. Itu oh, yang 1 2 Bu. jurnal. Ya. Oke. Tidak hanya itu, ditambah lagi ada jurnal gap-nya. Gap riset itu artinya yang menolak atau melawan teori. Misalnya, sosmed tidak berpengaruh terhadap impulsif buying, itu ya. Itu namanya gap. Ya, paham ya? Jadi jangan mencari jurnal yang berpengaruh semua, tapi cari yang ada gap-nya. 2 atau 3. Gitu ya. Oke Paham oke ya Bu. Bapak Ibu? Ya, paham Bu. Heeh. Terima kasih Bu Oke. Tere. Cara mencari jurnal sudah pinter belum? Tak coba ya cara mencarinya. Ntar.
Bentar. Sekarang saya mencoba mencari Google Scholar. Bentar. Nih ya Bapak Ibu, cara mencari jurnal selain googling ada cara yang lebih enak. Coba ini saya buka. Sudah kelihatan tampilan saya? Sudah. Ya, Bapak Ibu ketik Google Scholar, oke sudah. Klik, pilih Google Scholar. Nah, ayo nyoba satu. Pak Jun judulnya apa? Masih di mute. Yuk, Pak Jun salah pencet. Nah, Oke. oke. Judulnya Ah, apa? bentar, Bu. Karena judulnya diganti kemarin lupa saya, Bu. Ya wes. Nih, judulnya Pengaruh Iklim Sekolah. Iklim sekolah, saya ketik ini aja ya, setnya aja. Ya. X-nya. Iklim sekolah. Terhadap kepuasan kerja guru dan motivasi guru. Wah, terhadap kepuasan dan motivasi. Y-nya 2 dong. Iya, Bu. Variabel mediasinya di SD Anamiro 3, Bu. Oh, salah. Variabel Hmm. intervening, oh di SD, variabel intervening itu variabel, bukan objek. Bukan objek ya, Bu ya? Iya, coba Bapak cerita sebetulnya ingin meneliti apa, supaya saya bisa bantu susunkan judulnya. Mm-mm. Oke, saya menyusun, saya kan ngajar di sana ya, Bu kan? Ya, Mm-mm. Saya ngajar di sana, turnovernya termasuk salah satu yang tinggi ya kan? mm-mm. Nah, turnovernya tinggi sehingga saya mau lihat apa penyebab turnovernya tinggi dan kepuasan kerjanya apa yang minim ya. Salah satunya gitu, Bu. Kepuasan kerja artinya apa sebetulnya yang dituntut oleh karyawan untuk menjadi puas gitu. Iya. Sehingga biar turnovernya tidak terlalu tinggi setiap tahun. Memang ini kan sekolah swasta ya, Bu kan? Ya, Sekolah swasta, tapi kan tidak semua sekolah swasta itu kan turnovernya tinggi ya kan? oke, baik. Ah, Permasalahan ada di TRO yang tinggi. Iya, Asumsi Bapak yang pertama karena faktor apa? Ini berarti X. iya. Budaya sekolah ya, Mm-mm. budaya ya. Oke, Kalau terus pertama ke budaya sekolah barangkali yang uh-uh, tidak cocok dengan Gen Z saat ini ya Bu kan? Karena kan oke. Gen Z saat ini. Yang kedua juga kakunya model aturan yang inilah aturan dalam eh, berpendapatnya guru di sekolah itu. Kakunya guru berpendapat sekolah biasanya yang melawan, yang Mm-mm. apa ya, artinya yang membuat dinding guru tidak bisa berpendapat siapa? Yayasan kah? Atau pimpinan kah? Eh, Kalau dilihat kan dua-dua sisinya. Karena itu swasta otomatis kan dari yayasannya. Karena kan di KIP udah modelnya gini ya kan. Berarti kan Hmm. harus terus-menerus mengikuti, menjalankan sehingga kau merasa yang dijalani itu ya karena saat ini berada di sini. Tapi kan banyak hal tidak cocok dengan Gen Z. Akhirnya mereka lebih memilih ya kayak saya mungkin kurang puas terkekang di sini ya saya lebih baik ke tempat yang baru ya Oh, kan. oke. Heeh. Sebelum ini dimulai, maaf, Mm-mm. apakah dalam penelitian ini Bapak disupport oleh sekolah? Saya khawatir hal ini Mm. nanti kan terlalu sensitif untuk membuka itu ya. Mm-mm. Bagaimana? Apakah Nah, bisa dilanjutkan? Hanya kalau khawatir dalam nanti di tengah harus di cancel. ya kalau dalam hal ini saya kan juga ada cerita ya kan. Karena kan yayasan juga harus mikirkan kalau terlalu banyak turnover dan rekrutmen terus menerus di akhir tahun otomatis kan pekerjaannya akan berlingkar di situ karena akan menanamkan budaya yang baru kepada partner yang baru, kawan yang baru, guru yang baru ya Bu kan. Mm, Itu kan harus tahu celahnya di mana sehingga nanti eh, bisa tetap Kritis. bertahan di sekolah ya kan.
dengan budayanya ini ya. Hmm. Kalau saya bicara gini, budaya sekolah, Mm-mm. lingkungan sekolah, terhadap Mm-mm. kinerja, tambah gaya kepemimpinan mungkin. Itu bagaimana? Bapak tuh Boleh. harus melihat orang di situ Iya. kinerjanya kurang karena apa? Satu, budaya sekolah. Dua, Mm-mm. lingkungan kerja. Tiga, kompetensi. Mm-mm. Bisa nggak? Budaya sekolah tuh kebiasaan yang dibangun di sekolah sehingga mereka Mm-mm. merasa bahwa itu tidak membuat kami nyaman untuk bekerja. Itu budaya sekolah. Jadi Ya. rule yang dibangun di sekolah tadi Bapak sampaikan bahwa guru tidak bisa dengan mudah untuk berpendapat karena di dalam budaya ini semua tersentral apa itulah kan boleh ya Ya. budaya sekolah Mm. itu Iya, Bu. satu. Kemudian lingkungan tuh bisa dua, lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan non fisik tuh misalnya hubungan antara guru dengan pimpinan, terus Mm-mm. guru dengan sesama teman Guru. guru gitu. Itu Mm-mm. bagaimana? Bisa, Bu. Nah, jadi ini kalau saya susun dari cerita Bapak, Mm-mm. Kalau susun dari cerita saya, jadi judul saya jadi apa jadinya, Bu? ini saya coba ya sesuai enggak? Nih Pak, jadi dengan budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang dibangun, apakah memotivasi mereka untuk bekerja? Ternyata selama ini belum, karena guru tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat. Jadi budayanya di sini adalah kalaupun berpendapat, decision maker-nya ya tetap yayasan dan kepala sekolah, itu budaya. Mm-mm. Ya, Berarti budaya lingkungan sekolah. sekolah itu adalah lingkungan sekolah ada dua, lingkungan fisik dan non fisik. Yang fisik itu berhubungan dengan fasilitas, Fasilitas. sarana dan prasarana yang mendukung aktiviti para guru bisa bekerja dengan nyaman. Kalau lingkungan non fisik adalah komunikasi yang dibangun antar sesama guru, antar guru dengan pimpinan, bagaimana gitu. Itu lingkungan sekolah fisik dan non fisik. Dengan adanya ini, mereka termotivasi untuk bekerja tidak. Karena kalau orang yang motivasi kerjanya tinggi akan membawa dampak ke kinerja. Nah, kalau Bapak mempermasalahkan TRO di sekolah itu sangat tinggi, itu harus terukur. Artinya, permasalahan itu terjadi di 3 tahun terakhir kah, misalnya gitu. Iya, nggak Mm-mm. sampai 3 tahun terakhir. Dalam 1 tahun terakhir ini, yang resign tuh setiap bulan 2, 3, 1 gitu. Jadi harus terukur. Jangan cuma bilang TRO-nya tinggi, tinggi itu berapa gitu loh. Kalau masih satu Nah, normal misalnya gitu. Nah itu yang kita namakan kuantitatif. Semua alasan tuh harus terukur. Jangan bilang tinggi tok, rendah tok, nggak ada. Harus bisa dibuktikan gitu ya. Nah jam- ini judul Butere seperti ini menurut Pak Jun bagaimana? budaya sekolah, lingkungan sekolah terhadap kinerja melalui motivasi, Bu ya. Ya, sudah oke belum? Oke. Pokok kalau ada jurnalnya, Bu, sesuai Ya, dengan ini ada ini apa ya ini? tak klik ada jurnalnya Iya, enggak? kalau Nah, ada klik jurnalnya kan aman ya, Bu ya. tuh, ada tuh. Wis, banyak ya, Bu ya. Ya, dah. Deal ya. Nih, Oh, berarti. Mm-mm. ya, yang harus diingat, jurnalnya harus X-nya mengandung budaya sekolah, lingkungan sekolah, Z-nya ada motivasi, dan Y-nya harus kinerja. Oke? Oke, Saya oke, Bu, tidak oke, Bu. menyinggung gaya kepemimpinan karena takut sensitif. Oke. Berarti ada budaya sekolah, lingkungan sekolah terhadap kinerja ya, Bu ya. Ya, Oke. melalui motivasi. Oke? Mm-mm. Catat ya Pak Jun. Udah saya screenshot, Bu. Oke. Nah, ini Sekalian cara dengan mencari artikel jurnalnya. Kemudian kan iya. Bapak Ibu harus mensitasi artikel jurnal pembimbingnya kan. Pembimbingnya siapa? Misalnya ada Bu Teresia ya tinggal tulisi aja Teresia Pradiani. Nanti kalau ada jurnal yang mengandung sama, wah ini budaya. Punya Bu Tere ada nih. Tuh, nanti ini bisa dipakai ya. Nih, jurnalnya Oke, ini. pengaruh. Jadi Oke, harus pengaruh. mensitasi
jurnalnya pembimbing. Pembimbingnya siapa? Bu Tere, Prof. Ronald, Bu Widi. Nah, ini ada nih. Kebetulan artikel jurnalnya Bu Tere ada nih. Wah, sama nih. Terhadap kinerja guru Strada Cabang Bekasi. Motivasi gitu. Oke ya Pak Jun? Oke, ntar ini udah hidup. Oke, Bu Tere. Paham ya cara mencari artikel jurnal? Udah. Ada Kalau pertanyaan cari dulu? jurnal oke, Bu Tere kan. Karena memang Bu Tere kan salah satu pembimbing yang saya cari untuk motivasi kemarin, Bu Aduh, Tere. ya semua pembimbing itu pasti akan memberi motivasi. Ya, kita sudah punya Oke, siap. template-nya. Iya, Semua oke, siap, dosen siap. banyak sama. Kita semua dosen harus wajib memotivasi bimbingannya. Sudah ya? Oke, siap, Bu. Oke, baik. Ada yang mau nyoba lagi? Siapa? Saya Pak Bu, ini Bu. Aser atau Bu Hana Saya mau Bu. nyoba? Rasen nggak Boleh. kelihatan nih siapa nih yang Iya, resen. boleh, Bu. Siapa? Maafkan ya Eh, Bu Tere nggak kelihatan yang resen. Ayo, judulnya sudah di ACC ya judulnya ya? kemarin sudah oke sih, Bu. Bu Oke, boleh. Piri. Ye, Judulnya peran moderasi, peran. kepribadian Mhm. pada hubungan Sik, antara peran moderasi. Heeh, Moderasinya tuh apa berarti? kepribadian, Bu. Itu Z-nya. Peran kepribadian. Heeh, pada hubungan Sik. antara Ya, saya chat aja ya, Bu ya. Saya enggak, kirim. Ibu bicara aja karena ada Oh, sesuatu oke. yang miss sepertinya. Oh, oke. Moderasinya kepribadian ya. Iya, Oke, variabel X-nya apa? variabel X-nya iklim kerja. Oke. Sekolah. Heeh. Variabel B-nya itu perilaku kewargaan organisasi atau OCB itu. Iklim kerja dan Eh, OCB OCB heeh, terhadap terhadap iklim kerja. Eh, jadi kalau judul lengkapnya tadi terhadap moderasi kepribadian pada hubungan antar iklim, organisasi, dan perilaku kewargaan pada guru sekolah dasar Sincong gitu. pada guru Studi pada terhadapnya guru. apa? Moderasi kepribadian, Bu. Kemarin, Kepribadiannya sebagai variabel moderasi. iya, moderator, betul. Kepribadian. Terus X-nya iklim kerja X-nya dan OCB. iklim kerja, Y-nya OCB. Kepribadian, oh, sebagai variabel Tiga moderasi. ya. Iya, Bapak Ibu ini tiga boleh, tetapi X1, Z, dan Y. Nah, pernah ada yang komplain, Bu, saya juga ada loh tiga. Bapak tiga tapi dua X, satu Y, nggak boleh. Tiga itu dengan syarat salah satu X-nya adalah sebagai intervening, ya, sebagai moderasi. iklim kerja. Ini Bu, Hmm, iya. Ter- yang tadi yang tentang gap itu gimana ya, Bu? Berarti harus saya carinya gap, gimana? gap berarti Ibu harus menemukan variabel yang menunjukkan bahwa iklim kerja tidak berpengaruh terhadap OCB, Oh, ya, dan iklim. eh harus menemukan kepribadian yang posisinya sebagai intervening. Kepribadian sebagai intervening. Mm-mm. Oke. Atau moderator. Hmm. Karena kan posisinya Ibu moderasinya itu bukan X ya, tapi Mm-mm. Z. Mm-mm. Nah, berarti Ibu harus temukan ya
salah satu artikel jurnalnya yang posisinya kepribadiannya sebagai Z. Hmm, bedanya sebagai set. Mm-mm. Kalau ini mungkin dicari bisa, tapi cara mencarinya begini, Mm-mm. ya. Ibu sudah temukan? Iya, iya. Nah, Oke. ini kalau ini Bu Tere menemukannya kan peran motivasi dan kepribadian terhadap OCB, terus budaya organisasinya yang sebagai moderasi. Tapi kalau Ibu kan kepribadiannya yang sebagai moderasi ya, Mm-mm. Oh, ada. Nanti Ibu oke. cari ya. Bu Tere, sama mau yang tadi harus cari yang punya Bu Tere itu Nah, ya harus ini ketik juga. tinggal ditambahi aja. Oh, Tambahin namanya Bu Tere di sini. oke. Ada nggak Bu Tere bahas tentang ini? Oh, nggak ada. Bu Tere nggak bahas ini. Bu Tere nggak bahas OCB. Sepertinya iklim kerja mungkin oke. Coba ada nggak ya? Bu Widi ada nggak? Oh, sama Bu Dani ya? Iya, Bu Dani. Nah, cari Bu Dani ada nggak dia bahas tentang OCB? OCB, iklim kerja, kepribadian. Ada nggak ya Teresianya? Oh, Ada. nggak ada. Kelihatannya saya nggak bahas OCB. Nggak pernah bahas OCB ya. Hmm, terus cari Bu Diani gitu, Bu. Berarti nanti. Cari Bu Dani. Oh, Bu Dani. Bu Eh, Dani ada nggak? saya bukan Bu Dan. Bu. Siapa? Bu Widi ya? Sebentar, Bu. Tak lihat ya. Tapi ini saya kan gabung di punyanya Bu Tere, Bu Sam Diani. Iya, satunya Bu Diani. Bu Dani. Tulisannya di sini. Diani Tere itu ya Bu Tere. Oh, oh sorry, sorry. Bu Tere kan namanya Tere Diani. Oke, oke. Bu Dani atau Bu Widi? Bu Dani, Bu. Oh, Bu Dani ya. Ini saya pasti join dengan Bu Dani juga nggak ya WhatsApp-nya? Atau tanyanya secara... Boleh direct ke Bu Dani aja nggak apa-apa. Oh, oke, oke. Bu, Ibu yakin dengan judul ini? Ini kekurangannya di mana ya, Bu? Mestinya. Susah ya. Bukan susah. Ibu harus sesuai dengan fenomena yang ada di objek. Hmm. Benar-benar ada masalah dengan iklim kerja di sana? Sebenarnya bukan masalah sih, cuman ada beberapa yang memang Fenomena eh, maksud saya. fenomenanya itu ada beberapa guru itu yang bisa bekerja di luar dari job desk, tapi juga ada beberapa guru itu yang enggak juga harus Stay di dalam. dimotivasi terus gitu untuk menyelesaikan pekerjaannya itu sih. Tapi kenapa Gitu. nggak tambahin motivasi? Jadinya gimana Bu? Misalnya ditambahin motivasi. Tapi tadi OCB-nya sebagai Y ya, Iya, OCB-nya Y-nya. iklim kerja dan motivasi. Ada kok pengaruh Oke. motivasi, tapi ini average kepribadian sebagai X. Tapi nggak apa-apa dicoba ya. Motivasinya ini berarti juga termasuk nanti di moderasi juga, Kak, Bu? No, no, no. Moderasi hanya satu. Heeh. Jadi iklim kerja X1, motivasi X2, OCB-nya Y, Z-nya kepribadian. Oh, set kepribadian. Oke. Oke, Bu, nanti coba saya coba. Makasih Ya, banyak, Bu Tere. ini loh banyak kok ya. Tinggal Oke. Ibu cari yang moderasinya mengandung kepribadian Y. Iya. Oh, di sini ada kata motivasi. Coba Bu Tere ada nggak ini? Ya, caranya gitu doang sih, Bu. Lebih Oh. enak cari di sini daripada googling ya. Mm-mm. Ya, kalaupun Ibu tidak menemukan jurnalnya Bu Tere, tapi boleh menyinggung
artikel jurnalnya Bu Tere tidak dipakai sebagai jurnal utama, tapi masukkan di latar belakang. Misalnya Bu Tere pernah bahas motivasi dan iklim kerja. Boleh bahas ininya tentang motivasinya tok. Oh ini juga bisa. Oh ini Bu Tere sama Bu Widi nih bisa diambil satu. Nih motivasi kerja, stres kerja ini juga ada. Nih boleh nyinggung motivasinya yang diambil dari artikel jurnal gitu. Boleh ya di Oke, dalam latar belakang. J, iya, caranya gitu. Ini supaya bisa masuk semua ambil ini yang antara Bu Tere sama Bu Widi nih. oke. Ya caranya begitu. Dah, Bu, terima kasih. dah ya. Oh Bu Makasih. Ita ya. Bu Lita. Oke, Bu Lita satu Iya, lagi kemudian kita melaju ya. Oke, Bu iya Bu, Lita. mau coba. Ya, Bu Lita judulnya apa sih? Saya biasanya lebih senang Ibu cerita, kemudian baru Bu Tere membantu menyusunkan judul. Bu Iya, Lita baik Bu. mau neliti apa? Jadi di SD Dharma Mulia ini, Mm-mm, 2 tahun belakangan, minat masyarakat memilih SD ini tuh sangat bagus. Jadi mm-mm, beberapa menit, kayak hari ini 2 menit dibuka itu kuota langsung terpenuhi. mm-mm, Saya tertarik menelitinya karena sebenarnya harga sekolah ini tuh jauh lebih tinggi dibanding sekolah sekitar. Jadi mm-mm. ingin tahu apa sih sebenarnya yang mempengaruhi Memotivasi mereka. keputusan membeli. Hmm. Jadi Mm. judulnya itu analisis kualitas layanan dan word of mouth terhadap keputusan memilih SDI Tama Mulia melalui kepercayaan orang tua sebagai variabel intervening gitu, Bu. Terhadap keputusan ya. Keputusan ya melalui kepercayaan. Ini ada loh, langsung Oh, nemu. ya. Iya, Ini Bu. Wom, Oh iya. Ah, gitu ya. iya, Bu. Kalau Sebenarnya saya cari yang agak punya Bu masih, Tere ya, tinggal tambah gini. Nah, ada nih. oh iya, Tuh punya Bu iya, Tere Bu. banyak. Oh iya, baik, Bu. Nah, dah. Saya sebenarnya agak bingung di ini, Bu. Maksudnya variabel X-nya itu, kalau saya sumbernya kan dari wawancara calon orang tua itu, Oh ya memang ada Ibu yang harus memang, pra sekolah, pra riset harus interview Ibu. oh iya, saya Jadi, pakai data mm-mm. ini, Bu, wawancara calon orang tua. Iya, jadi karena Ibu meneliti ini Hmm, sehingga muncul hmm, variabel ini, Ibu nggak bisa hmm, menebak-nebak asumsi tanpa hmm, melakukan interview. Jadi hmm, ini hmm, Ibu hmm, melakukan interview dulu, mereka rata-rata hmm, tahu tentang kualitas pelayanan di sekolah ya. hmm, Dari hmm, hmm, mana? Oh dari WUM, kata orang, katanya gitu. hmm, 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 Kemudian karena karena mendengar tentang kualitas pelayanan, WUM dari hmm, orang hmm, yang sudah pernah di situ, maka timbul hmm, kepercayaan. Dari hmm, kepercayaan hmm, itu mereka memutuskan gitu. hmm, 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 Bagus hmm. lagi bisa juga kualitas layanan dan experiential marketing bagus juga itu. Experiential marketing aja Experience, ya. experiential marketing. Oh, saya Coba baru ya. ini sih, Bu, baru tahu, Nah, coba ya belum Bu Tere, pernah. Bu Tere masukkan coba. Experiential. Jadi ini pengalaman orang tua sebelumnya gitu. Orang tua lain gitu ya, Bu. Ya orang tua yang sudah pernah menyekolahkan di situ. Hmm, 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 Karena untuk perusahaan jasa tuh experiential marketing oke sih. hmm. Experiential marketing bahasa Indonesianya apa? Experiential Pengalaman marketing ini. bahasa Indonesianya pengalaman menggunakan. Pengalaman. Coba kalau bahasa Indonesia pengalaman pengalaman tetap experiential marketing ya. Iya ini bagus. Bukan masalah bagusnya sih, lebih oke gitu karena orang memutuskan Hmm, ke situ kan karena memang mendengar hmm, pengalaman dari orang lain. hmm, 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 Jadi hmm. tahu.
Ya, Ibu pakai experiential marketing ya, Bu? Baik, nanti saya coba explore dulu ya, Bu, Iya, karena kan, teorinya dan jurnal. oh kalau experiential marketing teorinya ada. Bahkan Bu Tere Mhm, sepertinya ada nih jurnalnya punyanya siapa mhm. tuh? Punyanya siapa ya? Nah, ada nih jurnalnya di Sinta 3 itu. Coba Berarti sih kalau ya. yang untuk kualitas layanan, Bu, untuk data awalnya itu, saya Aha, bisa cerita tentang apa bahwa calon orang tua ini melihat kualitas layanan dari Instagram gitu ya, dari betul, orang boleh. lain gitu ya, seperti itu ya. Kalau Ibu Hmm. mau bahas Instagram ya, sosial media itu adalah salah satu bagian untuk mempromosikan sebetulnya. Hmm. Kualitas pelayanan ya, bukan layanan, kualitas pelayanan. Oh, kualitas pelayanan. Ya saya agak bingung angkat kualitas pelayanannya atau digital marketingnya ya gitu. Kalau digital marketing lebih pada activity yang dilakukan oleh sekolah yang secara tidak langsung mempromosikan. Hmm. Ya. Kualitas layanan nggak apa-apa. Hmm. Kalau ditanya, loh kan mereka tidak tahu tentang kualitas layanan. Ya, tapi mereka mendengar. Ya, Ah, iya. Dan melihat sih dari media sosial, yes. testimoni segala macam. Ya, kalau di sini mau testimoni bisa juga sih. Coba ya, nggak susah. Bu, Testimoni. kalau untuk tahun jurnal itu harus 5 tahun terakhir atau Iya, boleh kalau lebih? jurnal iya harus 5 tahun terakhir. Kalau nggak 5 tahun terakhir ya sudah nggak update loh. Hmm. Ya kan fenomenanya jalan. Hmm. Ya, oke. Baik ya. Baik, baik, makasih Bu Tere. Ya, saya mau melihat wajah-wajah Bapak Ibu. Ada yang masih confused enggak? Rasanya sudah oke. Bapak Ibu, kita di sini sifatnya terbuka. Kalau memang masih confused harus terus terang di sini. Ya. Oh, Bu Saya Marta, oke. judulnya belum, Ibu. Dalam? Saya untuk judulnya belum, Loh, Ibu. kok belum? Kenapa? Ayo, Bu Kemarin Flora sudah mau apa? ajuin di grup, Ibu, tapi kan sudah 2 kali belum ACC. Ini saya baru mau Oh, ngajuin sorry lagi, ya, Bu Ibu. Tere nggak baca apa? Ayo, Iya, Bu Floren, ayo sudah bicara sekarang. sudah di apa? Katanya Bu Tere mau telepon saya Aduh, waktu maafkan malam-malam ya. jawab, tapi Aduh, saya belum maafkan, telepon. maafkan. Iya, Ibu. Ayo bicara sekarang. Tuh, sok sibuk banget ya aku ya. Ayo, 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 Saya Bu sih Floren. sudah bikin lagi untuk judulnya, Ibu. Pengaruh brand image, promosi, dan lokasi terhadap keputusan pembelian AMDK merek Elif yang diproduksi oleh PT Banyu Agawe Sentosa di lokasi Parung, Ibu. Promosi, terus, Brand image, promosi, dan lokasi. oke. Y-nya keputusan ya. Iya, keputusan pembelian. C. Ibu, oh ya kemarin saya pernah bicara ya. Air mineral Iya, itu adalah kebutuhan primer. primer. Iya. Jadi orang nggak usah pakai promosi aja kadang beli karena mereka butuh minum. AMDK itu produk lokal toh. Pernah ada mahasiswa Iya. Butere yang membahas air minum lokal di Maluku. Nah, sekarang Bu Floren ada di Maluku kah? Tidak, Bu, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Apa air minum apa? Elif, merek Elif. Merek Baru Elif. sih, Ibu. Iya. Oh, oke. Hmm, Ibu melihat fenomena apa dengan produk baru Elif? Fenomenanya sebenarnya lebih kayak kenapa banyak sekali produk air mineral itu bermunculan, produk lokal gitu, Ibu. Oke. Membuat saya tertarik. Kebetulan ini salah satu usaha baru suami saya juga, Oh, jadi oke, saya ingin oke ya. memperdalam itu, Ibu. Mm-mm. Nah, gini. Ibu pernah interview nggak orang yang beli Elif kena apa? Katanya sih pertama karena segar dan aftertaste-nya itu ada rasa manis-manisnya Oh, begitu, Ibu. kayak le mineral gitu ya. Iya, Berarti kualitas produk. Dua, karena produk baru biasanya kompetisinya ada di harga. Apakah lebih murah dari produk sebelum? iya, Nah, Ibu harus pakai itu ya. Kualitas produk, persepsi harga. Ya, kualitas produk. iya. Soalnya kalau produk itu ada,
Ini ya teorinya ya. Kalau Ya, produk itu ada dan produk itu memiliki kompetisi yang sangat dekat dan produk itu merupakan produk kebutuhan primer, primer. average konsumen akan melihat harga gitu. Ya. Jadi kualitas produk, harga terhadap keputusan membeli melalui minat ya. Melalui minat ya Ibu ya. Ya. Yuk, tak carikan dulu sebentar ya cara mencarinya ya, Bu Floren. Baik Ibu. Ya, oh ini produk baru ya. Udah berapa lama? 1 tahun Ibu. Oh oke. 1 tahun produknya berjalan bagus. Puji Tuhan berjalan bagus Ibu. Iklannya lewat apa aja? Sejauh ini masih Instagram Ibu. Oh Baru oke. mulai mengarah ke TikTok. Hmm, Ini satu. Ada satu nanti bisa dipakai ya. Tapi coba Ibu cari yang lain, bisa nanti nemu. Baik Ibu. Nih Bu Tere juga ada nih. Persepsi kualitas produk nih ada nih. Terhadap minat beli. Boleh bisa dipakai, bisa. Ini ada Baik, nih. iya Ibu. Nih ya, cara mencarinya begini ya Bu Floren. Baik Dah, Bu. deal. Sudah Deal. ya? Terima kasih Bu. Ya ketemu. Nanti Ibu harus cerita ya, kenapa harus membahas AMDK. Jangan bilang karena ini produk baru milik suami, tidak. Nggak boleh gitu ya. Tapi memang Iya, ada fenomena di produk ini adalah produk baru dan produk lokal, di mana kompetisinya yang sangat berat. Karena produk kebutuhan primer itu, average mereka akan melihat harga. Terkadang bukan kualitas gitu ya. Tapi baik, apa baik. yang membuat atau memiliki diferensiasi dari AMDK gitu ya. Baik Oke, Ibu, terima kasih Ibu. ya. Langkah selanjutnya ini yang paling sulit adalah membuat latar belakang. Lainnya tuh semua template ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah stres. Stresnya di awal aja. Setelah itu Bapak Ibu guidance-nya itu contoh yang ada sudah selamat itu rasanya. Ya, karena paling confuse ada di situ. Saat membuat latar belakang Bapak Ibu itu piramida terbalik ya. Piramida terbalik Bapak Ibu cerita dulu tentang fenomena umum atau global. Nah, kalau misalnya bahas tentang AMDK, cerita globalnya apa di paragraf 1? Bu Floren harus cerita bahwa kebutuhan air minum yang sekarang itu masih menjadi kebutuhan minum, air minum eh, masih menjadi kebutuhan pokok masyarakat ya. Munculnya banyak merek kebutuhan, munculnya banyak merek air minum kadang membuat masyarakat bingung untuk mencari kualitas air mineral yang terbaik misalnya gitu. Jadi paragraf pertama Bapak Ibu harus cerita tentang fenomena objek secara global. Kalau Bu Lita kan bahas tentang sekolah ya. Bu Lita bahas tentang sekolah misalnya program Indonesia Emas tahun 2045 yang dicanangkan oleh pemerintah masih menjadi perhatian utama bagi para sekolah untuk menghasilkan anak didik yang berkualitas misalnya gitu. Hal ini, statement ini sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam seminar bla 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 tahun berapa gitu ya. Jadi di paragraf pertama wajib cerita fenomena global ya, asumsi Bapak Ibu yang dikuatkan oleh pendapatnya para pakar, akademisi misalnya gitu. Nah, kalau Bu Floren mungkin bisa menemukan pakar air mineral yang oke misalnya gitu, bahwa air mineral AMDK itu memiliki kelebihan apa, diambil dari sumber mata air terpercaya apa gitu ya. Itu ya, itu. Paragraf 1 harus cerita tentang fenomena global dari objek yang mau diangkat. Tuh. Kalau Bu Marta apa misalnya? Objek yang mau diangkat apa? Guru, Bu. Hah?
Guru, Bu, tenaga Guru, pendidik. oke. Kalau fenomena guru, salah satu misalnya cerita, salah satu kunci sukses dari anak didik adalah peran guru yang memiliki kompetensi yang sesuai memberikan, nah misalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu di paragraf pertama wajib untuk mengangkat fenomena dari objek gitu. Lalu paragraf keduanya baru Bapak Ibu membahas Y-nya gitu. Kenapa toh Bu Lita membahas tentang keputusan orang tua untuk menyekolahkan gitu ya. Jumlah siswa dari sekolah memiliki peran penting untuk keberlangsungan dari satu lembaga pendidikan. Yang menarik yang ingin saya teliti adalah misalnya di sekolah lain mungkin memiliki permasalahan bahwa tingkat volume siswa yang menurun. Tetapi yang menarik di sekolah kami justru kebalikannya, ya. Pendaftaran dibuka dalam durasi 2 menit sudah memenuhi kuota gitu. Gitu ya. Itu paragraf kedua membahas tentang Y, kemudian boleh dikuatkan. Misalnya bahwa tingkat volume pendidikan atau tingkat volume jumlah siswa di sekolah biasanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan atau juga bisa dipengaruhi oleh keberhasilan mempromosikan lewat sosmed. Nah, hal ini seperti yang disampaikan oleh penelitian milik Rifki Hanif misalnya gitu. Tahun ini bahwa menyampaikan sosial media berpengaruh terhadap keputusan orang tua siswa menyekolahkan di SDA gitu ya. Semua statement harus disupport oleh hasil pendapat gitu ya, pendapat para pakar, akademisi, grand teori atau artikel jurnal. Itu bedanya tesis sama skripsi ya Bapak Ibu. Apa yang asumsi Bapak Ibu tuh harus dikuatkan gitu. Nah, itu ya paragraf 2Y. Terus paragraf 3 X, Bapak Ibu membahas X. Misalnya kan tadi Y-nya keputusan. Terus Bapak Ibu yang paragraf 2 bercerita fenomena yang terjadi apa. Misalnya tadi Pak Jun variabel X-nya membahas tentang budaya sekolah. Pak Jun cerita dulu tuh. Budaya sekolah ternyata sangat mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja dari seorang guru. Nah, setelah bicara tentang itu, Pak Jun menyampaikan misalnya hasil penelitian Tere yang menyampaikan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh budaya kerja, sehingga mereka termotivasi dan menghasilkan kinerja yang baik. Ini menurut hasil penelitian milik Tere. Tetapi yang terjadi di objek penelitian seperti apa? Pak Jun harus cerita. Di objek penelitian karena ini fenomena. Jadi di sekolah ini motivasi guru ini sangat kecil, misalnya gitu. Kecil pun harus terukur. Hal ini terlihat dari hasil penilaian akhir siswa, nilai rata-rata 9, dulu ada 90%, sekarang menurun menjadi 70% ya. Jadi terukur semuanya. Gitu. Itu paragraf 2. 1, 2, 3. Terus paragraf 4 cerita tentang X2-nya. Paragraf 5 cerita tentang Z-nya. Terus paragraf 6, penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh siapa? Nah, Bapak Ibu memasukkan 2 penelitian ambil dari 10 yang tadi, gitu ya. Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Yunus Handoko dan Ike Kusdiah yang menyampaikan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi berbeda dengan penelitian milik Tere dan Widi yang menyampaikan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, ini gap-nya. Nah, berdasarkan fenomena yang ada dan penelitian terdahulu yang saya temui, maka kami akan melakukan penelitian dengan judul bla bla bla. Gitu. Ya. Gampang ya, Bapak Ibu? Gampang. Nah, supaya mudah, Bapak Ibu harus mencoba membuat latar belakang supaya Bu Tere masuk ke revisinya susah, nggak susah gitu ya.
Saya nggak bisa membaca wajahnya Pak Salman sulit di mana, nggak bisa saya. Tapi kalau Pak Salman mengirimkan dalam bentuk tulisan, Bu Tere bisa tahu, oh Pak Salman perlu ditambahkan di sininya, ini di sininya. Tapi kalau saat ini saya melihat wajah-wajah confused masih bisa. Tapi kalau suruh meraba latar belakang yang Bapak Ibu buat hanya dengan bernarasi, saya tidak bisa. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus menyampaikan ke Bu Tere draft latar belakangnya ke Bu Tere, baru Bu Tere bisa memberikan masukan. Ya, satu lagi, jangan dikirim lewat WA. Kenapa? Kadang di WA sering hilang. Jadi lebih baik di email. Pernah satu kejadian ya, mahasiswa itu rajin WA Bu Tere. Suatu hari laptopnya dia hilang waktu ikut workshopnya Pak Tanadi. Jadi semua data-datanya tidak ada. Bu Tere yang di story WA-nya juga hilang. Beda kalau di email, kalau Bapak Ibu datanya hilang, saya masih punya di email. Gitu. Ya, jadi lebih baik di email. Lagian handphone saya nggak mumpuni juga karena terlalu penuh, jadi kadang untuk buka file muter-muter gitu. Ya, lebih baik Bapak Ibu notif aja, Bu saya sudah email, saya langsung buka. Biasanya saya tengah malam baru bisa buka Bapak Ibu. Karena kalau pagi sampai jam 9 activity saya di kampus. Jadi saya malam baru bisa untuk meneliti hasil ininya Bapak Ibu. Ya, oke. Any question? Emailnya apa ya, Bu? Kalau Halo? boleh tahu. User Emailnya email, Bu. Bu Tere. Oh, masa belum tahu? Alamat emailnya, Bu. Iya, Bu. Aduh, kita wes loh. Ya wes, tak taruh di chat ya. Baik, Ibu. Kalau 1 kali 24 jam Bu Tere belum merespon, silakan notif ya. Notif di WA maksudnya, Bu. Yes, di WA. Terus Bu Tere tuh kadang begini, hasil revisian saya taruh di grup Bapak Ibu. Nggak apa-apa, kita terbuka aja. Karena mungkin revisi Bapak Ibu mewakili permasalahan dari teman-teman di dalam grup gitu. Ya, jadi nggak apa-apa saling melihat. Karena hasil akhir kualitas kompetensi Bapak Ibu akan terlihat pada saat ujian nanti kok. Ya, saya membiasakan satu sama lain untuk bisa bekerja sama untuk menyusun skripsi tesis ini. Ya, oke Pak Aser, Bu Tere itu T-nya besar atau memang kecil ya nantinya? besar kecil kelihatannya sama saja Sama Ibu. aja ya, Bu ya. Nggih, Oke, oke. Terima bisa kasih. aman. Nggih Pak Aser, monggo. Oh, habis ini Bu Oh ya, Francisca ya. Ya, Bu, saya mau tanya Bu, nggih. ini kemarin kan saya ngajukan judul eh, apa istilahnya pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah, ada kepala sekolahnya, terus motivasi dan iklim kerja terhadap kinerja guru di salah satu sekolah di Medan gitu ya. Hmm, Ah, terus Ibu koreksi itu apanya kepala sekolahnya nggak ada, tapi cuma jadi analisis di depannya ada analisis pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan iklim kerja. Tidak ada di sebenarnya gaya kepemimpinan siapa itu nggak ada, itu nggak apa-apa Bu? Atau harus dimasukkan kepala sekolahnya atau gimana? enggak, Bapak gaya kepemimpinan ini yang mau Bapak nilai siapa? Kan pasti kepala sekolah kalau di sekolah. Iya, Nah, jadi nggak sekarang perlu di Bapak mau menilai siapa kalau di sekolah? kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Pertanyaan saya, kalau Bapak menilai kepala sekolah aman tidak? Oh gitu. Iya. Kalau MSDM itu saya selalu memberikan warning-warning ya. Khawatirnya kalau terlalu sensitif, nanti di tengah disuruh membatalkan. Saya pernah mendampingi mahasiswa melakukan penelitian tentang BCA, sudah masuk sempro, mau ujian hasil sama pihak BCA harus digagalkan karena terlalu sensitif. Nggak apa-apa, Pak Aser mau meneliti tentang gaya kepemimpinan dari kepala sekolah gitu. Nggak apa-apa, berarti nanti respondennya kan para guru. Nah, kepala sekolahnya oke nggak gitu. Atau mungkin kadang juga ada yang memang minta, Pak tolong dong teliti saya juga, apakah saya sudah baik dalam memimpin para guru. Itu juga kadang ada. Oh, Bu ini memang minta diteliti. Ya wes jalan gitu. Jadi yang sensitif-sensitif di perusahaan tuh satu kompensasi gaya kepemimpinan karena tidak semua perusahaan mau untuk membuka itu.
Jadi saya kembalikan ke Pak Aser, kalau itu aman, ayo, nggak apa-apa. Kalau ininya berarti kalau misalnya nggak menyebutkan kepala sekolahnya, apa ininya objek yang di ini, apa tipe kepemimpinannya atau apa Bu, jadinya? Tetap Pak, kalau Bapak di situ membahas tentang kepemimpinan, berarti ada satu orang yang harus Bapak nilai, yaitu pemimpin yang ada di situ, gitu. Oh gitu ya. Nggih. Saya tanya dulu, fenomena yang ada di objek apa Bapak? Ya apa namanya? Saya menginginkan adanya, misalnya ngelihat apakah apa nih saya gaya pemimpinan ini kan masih tidak ini Bu, apa namanya? Di sekolah itu kinerja guru itu masih tidak optimal gitu ya. Hmm. Jadi apakah gaya kepemimpinan yang sekarang diterapkan itu terus mungkin nanti kalau misalnya diteliti nanti kita beri masukan ada perubahan yang menjadi mengarah kepada kinerja guru juga menjadi meningkat ya gitu. Oh, jadi permasalahan ada di kinerja guru yang tidak Bisa, optimal. Oke, terus jadi asumsi Bapak bahwa kinerja guru itu tidak optimal, asumsinya apa? Itu X. Satu, iklim, ada dia motivasi motivasi, dan terus iklim iklim gaya iklim kepemimpinan. Bapak ya. bisa, Pak, Bapak kalau ingin membahas pimpinan secara tidak langsung, Bapak pakai Hmm. lingkungan non-fisik. Jadi gimana kalau judulnya Bu? Lingkungan non-fisik itu adalah Hmm. komunikasi yang terjadi sesama rekan kerja dan dengan Berarti pimpinan. lingkungan kerja gitu Bu? Iya, lingkungan kerja, kalau Hmm. fisiknya di sana udah bagus. Bagus sudah Bu. Fasilitas sudah bagus ya. Berarti Sudah. Bapak tetap lingkungan kerja, nanti di bab 1 disampaikan bahwa kami batasi hanya lingkungan kerja non-fisik. Jadi analisis Analisis pengaruh lingkungan kerja pengaruh lingkungan kerja dan iklim sekolah dan iklim sekolah terhadap terhadap kinerja guru kinerja guru melalui motivasi ya Pak. melalui motivasi. Iya, karena dengan lingkungan kerja non-fisik yang mendukung dan iklim kerja yang maksimal, biasanya akan memotivasi para guru. Dengan guru Oh. itu termotivasi baik, akan membawa dampak ke kinerja. Gitu ya, ceritanya gitu. Ini diteruskan dengan di lokasinya Bu ya, Bro ya, di ini gitu ya. Di Perlu sekolah gitu. apa gitu. Oh gitu ya. Jadi syaratnya nggak boleh sekolah X, kita nggak boleh. Sekolah apa? Sekolah Muhammadiyah, sekolah NU, boleh Pak. Ya, Oh, baik. supaya Jadi tidak pengaruh ini Bu ya, lingkungan ya, kerja ya. dan iklim Mm-mm. sekolah terhadap kinerja guru melalui motivasi. Ya. Ya, aman. Cara cari jurnalnya sudah pinter kan ya? Tadi Sudah caranya tadi kayak saya Bu Tere. udah bergabung juga tadi Bu lihat. Ya, oke. Ya, wes. Bu Tere, Yes. saya Junaidi Bu. Ya, Pak Jun. Ini saya kan coba-coba juga cari tadi menyusun dari itu ya Bu kan. Jadi judul saya saat ini berubah menjadi analisis pengaruh budaya sekolah dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru melalui motivasi ya Bu. Ya, Di SD Anamiro gitu ya Bu ya. yes. Oh, Terus, terus apa lagi? Nah, saya mikir juga Bu, gimana cara membuat kata-kata judulnya ya Bu kan, makanya saya susun Sudah gimana itu ya. tadi Bu Tere udah bilang toh. Atau mau Iya. dibalik? Kinerja guru yang dipengaruhi oleh budaya sekolah dan lingkungan yang dimediasi oleh motivasi. Boleh juga. Judulnya Boleh itu juga Bu ya. boleh diwalik. Iya, saya kirim ke Bolak-balik. ke chat aja Bu. Berarti saya ambil yang itu ya kan. Jadi biar Yes. ini analisis pengaruh budaya sekolah dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru melalui motivasi di SD Anamiro 3 Pekanbaru. Yes, oke. Oke, berarti ini bisa lanjut ini Bu ya. Lanjut. Latar belakang Bu ya. Ya, lanjut Lanjut. buat latar belakang. Jangan lupa ya Bapak Ibu tadi Bu Tere bilang latar belakangnya piramida terbalik. Kalau objeknya tentang sekolah, bicara dulu tentang sekolah secara umum. Ngapain lo nanti sekolah? Apa pentingnya lo? Ini adalah bagian dari programnya pemerintah menuju Indonesia Emas. Emang statement itu ada di mana? Ada kemarin disampaikan oleh
masa pemerintahan Jokowi, kan belum 5 tahun. Nggak apa-apa, Iya. masih update ya. Kalau yang paling update boleh juga. Oh, baru-baru saja disampaikan oleh Pak Prabowo. Meskipun program makan bergizi gagal misalnya gitu. Boleh bahas itu. Tetapi Berarti ada misi lain yang ingin dibawa. Iya, boleh. izin lagi Bu Tere, satu Bu Tere. Ya, 2 juga boleh. Gini, berarti kan ke sebelumnya kan ada dikirim dengan kita contoh-contoh tesis yang dibuat oleh mahasiswa sebelumnya di Asia ya Bu kan. Ya, Berarti itu latar belakangnya contohnya seperti itu Bu ya. Pertama kan secara umum, hmm. setelah itu Alasan lokasi yang kita pemilihan teliti. objek, Sudah itu baru nanti penelitian ya, Y, berarti seperti lah seperti contoh yang dibuat oleh kawan-kawan sebelumnya ya Bu ya, yang betul dikirim ke ya. kita. Oke. Heeh. Pokoknya Ah, Bapak nulis apa aja wes sembarang ditulis nanti Bu Tere akan lebih mudah masuknya gitu mm-mm. ya. Oke, Ya, siap Bu Tere. ya wes. Terus susunan kalimatnya SPOK ya Bapak Ibu, subjek, predikat, objek. Jadi jangan awal kalimat demikian, nggak boleh. Maka, untuk, dengan, nggak boleh. Bapak Ibu kan ada di Hmm. antara Bapak Ibu yang Bapak Ibu guru. Susunan kalimat ya harus SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan Oke. gitu loh. Untuk, dengan, maka, demikian itu posisinya setelah koma. Sudah tesis loh ya. Jadi yang gitu-gitu mohon dihindari. Ya, bahkan selanjutnya jangan, selanjutnya tuh bukan subjek gitu. Ya, satu paragraf minimal 3 kalimat ya, boleh lebih tapi proporsional. Paham? Jangan ada paragraf yang cilik banget, yang satunya lebar. Atau bahkan lebar banget ternyata itu 1 kalimat, itu juga nggak boleh. Ya, coba belajar untuk menyusun kalimat yang baik. Satu paragraf minimal 3 kalimat. Gitu. Lebih boleh, boleh, tapi proporsional ya. Artinya, oh yang ini segini, yang ini segini, jangan banyak. Jangan ada yang panjang, ada yang sedikit banget, jangan. Itu. Terus kalau ada tabel, tabel itu berarti data apa? Data primer atau sekunder? Data sekunder ya, tabel, struktur organisasi, itu nanti masuknya di lampiran ya Bapak Ibu. Gitu. Udah Bapak Ibu tulis aja deh. Tulis mau cerita apa, tadi susunannya kayak Bu Tere ya, piramida terbalik. Gitu. Terus bab 1 tuh nggak boleh lebih dari 10 halaman. Bab 1 nggak boleh lebih dari 10 halaman. Ya, latar belakang itu 1,5 cukup atau 2 juga cukup. Udah, jangan banyak-banyak. Tuh, udah. Terus apa lagi ya yang mau saya sampaikan? Oh ya, batas kanan kiri atas diperhatikan ya. Kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Setiap awal bab, posisi halaman di bottom center. Halaman berikutnya kanan atas. Gitu. Ya, itu sudah saya sampaikan. Terus apa lagi? Sudah. Oke, boleh bertanya yang lain. Ya, pokoknya paling susah latar belakang. Bu, izin tanya sedikit. Ya, Bu Lita. Kalau tadi kan konteks penelitian saya itu di sekolah, untuk jurnalnya apakah harus harus konteksnya sekolah juga Ya, atau boleh? ya, usahakan sekolah ya. Sekolah, lembaga pendidikan gitu. Kalau Hmm, ibu di luar itu silahkan, tapi ibu harus membuat argumen yang kuat. Misalnya, artikel jurnal yang beberapa adalah di bukan jasa pendidikan. Terus narasi ibu apa? Alasan ibu apa? Kenapa mengangkat jurnal sama-sama perusahaan jasa tapi beda beda jasa, malah jasa pariwisata. Ada apa gitu? Ya, usahakan artikel jurnalnya linear dengan objek Bapak Ibu gitu. ya, baik. Makasih, Bu Tere. Misalnya jasa perhotelan ya, linearkan dengan perhotelan gitu. Kalau disertasi mungkin bisa lebih heterogen. Yang penting tuh argumennya kuat sih. Boleh aja artikel jurnalnya mau dibuat heterogen silakan. Cuma beri argumen yang kuat. Ada apa kok jurnalnya mengambil ini gitu. Itu aja sih. Oke, ada Baik, yang Bu. lain? Pak Naren, ayo tanya. Izin Bu. Tuh, Oh, Pak Salman, ayo, izin Pak Bu. Salman. Ya,
Tadi Ibu bilang terkait dengan latar belakang, kira-kira sampai 2 halaman gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Latar belakang, iya Pak, 2 halaman maksimal aja. 2 halaman cukup ya? Oke. Iya, 1,5 juga boleh, nggak apa-apa. Terus apakah di latar belakang itu kita boleh menyimpulkan dari beberapa jurnal gitu, Bu? Iya, Masukkan kalimat. di paragraf terakhir kan Bapak menyimpulkan. Misalnya Oh, penelitian terdahulu miliknya A membahas tentang bla bla bla. Tetapi Oh, iya. miliknya B ada gap. Nah, terus kesimpulannya dari fenomena di atas, fenomena objek yang Bapak teliti dan berdasarkan artikel penelitian terdahulu, maka saya tertarik meneliti dengan judul gitu paling kesimpulannya, Pak. Oh, ya, oke. Ya Makasih, kan? Bu. Ya. Yuk yang lain. Sudah ya. Ini hari apa sih? Sabtu. Minggu Bu depan Tiri, ya. Bu Tiri izin bertanya. Ya. Tadi itu kan punya saya misal ditambahkan, ini ditambahkan motivasi, Mm-mm. motivasi kerja. Padahal kan saya ada kepribadian, ada OCB, kemudian ada iklim kerja, plus motivasi kerja. Nah Mm-mm. itu eh, masalah kuesioner yang akan dilakukan, apakah memang harus menyinggung keempat-empatnya ya? Ya iya. Jadi tiap variabel itu kan ada indikatornya. Hmm. Ya, nggak usah takut, tinggal lihat contoh. Ya, Bapak Ibu boleh mengadop indikator yang ada di contoh. Tinggal grand teorinya nanti bisa dicek. Ada yang terbaru tahun berapa. Itu gitu aja caranya. Bu, kuesionernya ngarang lagi. Lihat contoh yang ada kemudian disesuaikan dengan objek. Itu cara terbaik untuk menyusun tesis ya. Kalau semua ngarang sendiri rasanya berat. Saya nyusun disertasi juga gitu kok. Lihat contoh ya, gitu. Nggak apa-apa. Tapi Jalan. berarti tahap ini masih belum sampai ke kuesioner dulu ya, berarti kan, Bu? Kalau seminar proposal itu bab 1 sampai 4 include kuesioner. Itu di bulan Daftar Desember. di bulan, pokoknya Harus. setelah 4 kali bimbingan, Bapak Ibu siap-siap untuk maju sempro karena jadwal sempro nanti keluar. Oke. Setelah 4 kali bimbingan, tim akademik akan mempublikasi jadwal seminar proposal. Ya, Oke. gitu. Seminar Nah, proposal itu bab 1, 2, 3, 4. Yuk nyepil sedikit ya. Untuk bab 2, isinya apa saja? 10 artikel jurnal penelitian terdahulu yang dibuat tabel. Kemudian tabel kedua perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu di bab 2. Kemudian yang grand teorinya, yang pertama Bapak Ibu cerita dulu tentang secara garis besar dari objek. Misalnya, oh jasa pendidikan di sekolah dasar. Ibu cerita dulu di grand teori. Kemudian berikutnya, Ibu bahas apa nih di situ? Bahas tentang kinerja. Ya udah, teori kinerja ambil dari 2 grand teori. 2 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Kadang ada yang 5, 10. Aduh, udah 2 aja grand teori kinerja punyanya siapa? Maslow kah? Ya, Max Weber kah? Gitu ya. Jangan grand teori miliknya siapa? Sedarmayanti. Janganlah. Grand teori adalah penemu teori kinerja itu siapa? Gitu. Include sama indikator. Ya, diawali dari Y. Kemudian teori motivasi, include indikator. Teori apa? OCB, include indikator. Teori apa? Tuh selesai sampai Z. Yang terakhir, hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel tuh misalnya X berpengaruh terhadap Y, X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y. Udah, itu bab 2. Ya. Bab 3 kerangka berpikir dan kerangka konsep. Wah, itu juga gampang banget. Lihat contoh yang ada, nggak usah ngarang, wis. Dah. Bab 4 tambah gampang banget. Definisi operasional variabel yang ada di objek ditambah draft item pernyataan untuk kuesioner sama alat analisis. Alat analisis kan Anda nggak ngarang. Lihat dari contoh yang ada sudah bisa. Ya, masa Bapak Ibu mau membuat teori sendiri?
Enggak lah, di S2 itu tidak meluluskan ilmuwan penemu teori loh. Ya, tetapi ilmuwan yang bisa menerjemahkan teori di praktek kehidupan sehari-hari. Cek plagiasi perlu di kampus. Kita punya cek plagiasi yang Turnitin, ya, itu legal dan resmi. Bapak Ibu punya kesempatan 2 kali free, nggak usah di luar lah. Di dalam loh, udah legal dan free. Di luar bayar loh, 500 sampai 750 ribu loh. Udah di dalam aja, ya. Tes plagiasi dilakukan pada saat Bapak Ibu akan ujian tertutup. Maksimal 25%. Kalau masih ketemu 27, Bapak Ibu perlu mengulik kalimatnya. Ya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu menyusun skripsi itu harus teplek ya. Teorinya harus di copy paste teplek. Yang sekarang tuh bukan begitu. Kalau mengcopy paste persis itu Bapak Ibu kena plagiasi. Jadi cara mengkopas itu konten atau makna dari teori itu sama, tapi susunan kalimatnya bisa berbeda. Ya, gitu. Saya cinta kamu sama saya sayang kamu itu maknanya sama toh, tapi ada sinonim cinta dan sayang. Gitu. Ya, itu maksudnya. Paham ya? Tuh. Jadi uji plagiasi tertinggi biasanya di teori nanti jatuhnya. Gitu. Oke, ada yang lain? Paham? Minggu depan ready buat latar belakang? Ya. Izin Soalnya Bu, begini loh, sedikit Bapak lagi Bu. Ibu. Ya, ya, monggo. Izin Bu, latar belakang itu sampai ke manfaat penelitian ya Bu, bab satunya. Latar belakang doang. Kalau bab 1 Latar belakang Bu. itu, ada rumusan, tujuan, manfaat. Manfaat. Nah, itu template ya, lihat bisa. Oh, nanti. Yang perlu Oke. dipikirkan tuh latar belakang malah. Tapi kalau mau Siap. lengkap bab Siap 1, Bu. oke juga. Kunci ya, ini kunci Terima nggak kasih boleh, Bu. Ya. kunci nggak boleh dilawan. Kalau di situ 2X, 1Z, 1Y, rumusan masalahnya harus 7. Nah, ya. Tuh. Jangan sampai cuma 4, 7. Itu standar. Yes. Jadi pernah ada yang pakai intervening rumusan masalahnya cuma 4. Nah, saya menolak. Karena apa? Sebelum menuju ke 4 itu, kan itu harus melalui X1 ke Y, X2 ke Y, Z ke Y. Nggak tiba-tiba langsung intervening. Kenapa nggak dibahas? Gitu ya. Kalau di situ 2X, 1Z, 1Y, ya berarti rumusan masalahnya pasti 7. Terus kalau di situ 3X, 3Y, 3X, 1Y, rumusan masalahnya 4. Nggak apa-apa. Parsial 3, simultan 1. Ya, dah itu. Jangan pernah berpikir, wah kalau pakai intervening susah ya. Enggak ada yang susah. Udah sekelas tesis loh. Bapak Ibu nanti kalau publikasi jurnal, itu yang mendapat perhatian utama itu kalau Bapak Ibu ada intervening di situ loh. Berani mengeksplor itu. Nah itu enggak sulit kok menurut saya. Olah datanya cuma 5 menit. Terus eksplorasi distribusi frekuensi variabel bisa lihat contoh cara membahasnya gimana. Kalau ada temuan Bapak Ibu pasti tahu karena Bapak Ibu yang tahu di objek benar gitu. Ya, jangan pernah menyampaikan bahwa kenapa saya meneliti di sini karena saya salah satu guru di sana, nggak boleh loh. Ya, jawaban yang bijak adalah karena ada fenomena yang menarik untuk diteliti gitu. Jawabannya, ya. Jangan karena ini produknya suami saya, nggak boleh gitu. Ya, jadi memang ada fenomena karena produk ini produk baru meluncur 1 tahun yang lalu dan ingin bertahan di antara para kompetitor besar gitu. Karena ini produk lokal. Nah, satu lagi. Pada saat Bapak Ibu menetapkan objek itu, Bapak Ibu harus mencari tahu mengapa meneliti itu. Apa yang menjadi diferensiasi, apa yang menjadi unik, kenapa ini harus diteliti. Misalnya Bu Lita meneliti sekolah di Depok. Di Depok tuh ada sekolah A, B, C, D. Tapi Bu Lita neliti E. Kenapa Bu Lita kok neliti E? Karena dari 5 sekolah yang ada, E ini unik.
Ya, oke ya. Ya, Ya, baik, Bu. ada lagi? Jelas ya, Ibu, Bapak izin Ibu? tanya Oke. Ibu, mengenai judul kalau memang sudah di ACC dengan Ibu Tere. Kebetulan kan pembimbing dua saya itu kan Bu Widi. Apakah saya perlu minta apa ACC juga ke Bu Iya, Widi atau harus. bagaimana Ibu? Harus. Ya, judul harus di-ACC oleh 2 pembimbing. Baik Ya, Ibu. Pak Naren kenapa nih Pak Naren? Pak Naren. Oh, gini. Indikator itu Bapak Ibu. Misalnya ya, indikator tuh bisa diambil dari 2 grand teori, nggak apa-apa. Kenapa misalnya, Bu, ini saya indikator ambil punyanya Maslow sama MC Gregor. Kenapa? Karena di Maslow nggak ada A, di MC Gregor nggak ada C-nya. Boleh, ya. Jadi indikator tidak harus ideal dari 1 teori. Boleh ambil dari 2 tokoh, ya aman. Tapi Bapak Ibu di kerangka berpikirnya harus menyebutkan ada 5 indikator motivasi. 3 punyanya tiga punyanya MC Gregor, 2 punyanya Maslow. Gak apa-apa, nggak masalah. Ya, gitu. Terus indikator di sini ada 7, Bu. Tapi yang real dengan objek penelitian saya cuma 5. Bolehkah ambil 5? Boleh. Ya, tidak semuanya dipakai boleh. Tapi jangan sampai Bapak Ibu main-main ya. Indikatornya ada 5. Terus Bapak Ibu hanya ambil 2. Karena alasannya ini yang sesuai, nggak mungkin. Ya, jadi jangan main-main. Ibu indikatornya cuma 1, bohong enggak. Ya, jadi itu ada variabel. Jadi indikator disesuaikan dengan yang ada di objek, ya. Tapi bukan berarti mengurangi indikator karena faktor tertentu. Nggak boleh ya. Jadi boleh indikator tidak sesuai dengan jumlahnya itu, tapi disesuaikan dengan objek yang ada, gitu. Ya, ya ada lagi Bapak Ibu. Oh, definisi operasional itu definisi sesuai di objek atau sesuai di lapangan, tetapi tidak berbeda jauh dengan teori. Ya, paham ya? Nih saya contohkan nih. Bapak Ibu harus sering-sering baca contoh ya untuk guidance ya. Jangan setiap kali ditanyakan dosen pembimbing yang sebetulnya itu bisa dibaca sendiri. Ini definisi operasional ya, Bapak Ibu. J, Pak, selamat datang. Maaf. J, halo. Oh iya, baik. Walah, dirimu di story ini toh. J, monggo Pinara. J, mau di mana? Di ruang bawah atau di ruang rektor atau di ya, ya wis. Oke. Baik. Ini loh Bapak Ibu, ini bukan item pertanyaannya, salah. Item pernyataan. Ya, spontanitas. Spontanitas kalau definisi secara teori adalah gerak refleks yang dilakukan secara spontan tanpa berpikir panjang misalnya ya. Tapi kalau di item pernyataan spontanitas sesuai di objek apa? Terjadinya pembelian saat melihat penawaran di TikTok gitu. Terjadinya pembelian setelah melihat produk yang dibutuhkan. Itu definisi operasional yang sesungguhnya, ya. Itu ya. Jadi definisi operasional adalah definisi yang sesuai di lapangan tetapi tidak berbeda jauh dengan teori gitu, ya. Makanya saran saya Bapak Ibu harus melihat contoh gitu. Ya, jangan jangan tanya misalnya, Bu, teori
Regresi linear berganda itu apa ya? Nah, itu bisa dibaca kan, nggak perlu tanya pembimbing gitu. Ya, yang bisa eh, yang ditanyakan pembimbing itu misalnya begini, Bu, saya sudah berjalan. Saya memilih gaya kepemimpinan, latar belakang sudah jadi. Ternyata ini pimpinan saya nggak oke. Bagaimana ya, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu boleh dikonsultasikan. Tapi kalau tanya, Bu, definisi gaya kepemimpinan itu yang benar bagaimana? Ya janganlah. Itu bisa dibaca sendiri. Gitu. Ya. Teknik penetapan jumlah sampel. Nah, misalnya Bapak confused. Nah, itu boleh ditanyakan. Tapi kalau tanya, Bu, teknik penetapan jumlah sampel itu ada berapa macam? Nah, itu bisa dibaca sendiri. Tetapi untuk menetapkan jumlah sampel ini, Bu, ternyata sampel saya nggak sampai 30, bisa nggak? Nah, itu konsultasikan ke pembimbing. Waduh, nggak bisa. Jumlah sampel minimal 30. Kayak tadi Pak siapa ya? Pak siapa? Pak Aser kan mau meneliti sekolah. Respondennya guru, ternyata gurunya cuma 28. Bisa lanjut nggak? Nggak bisa, minimal 30. Ya, hati-hati ya. Gitu. Terus ada juga yang di satu pabrik, bagian produksi. Berapa ini karyawan diproduksi 500? Ya nggak mungkin. Kalau 500 mau dikasih kuesioner semua. Nah, itu konsultasikan bagaimana baiknya. Oke, gini. Pakai, kan kalau pakai Slovin itu berarti respondennya sudah pasti ada. Nah, rumus Slovin itu pakai rumus Slovin aja. 500 masukkan rumus Slovin ketemu berapa? Itu yang dipakai jumlahnya. Gitu. Ya, kalau gitu-gitu boleh konsultasikan. Oke. Oke, ada yang lain? Pak Syahrizan mau tanya? Ya Bu, boleh Bu. Monggo. Kemarin saya udah kasih beberapa jurnal dan sebagainya. Juga udah kirim latar belakang Bu. Cuman ternyata setelah saya cek yang pertama itu penelitian Bu Tere itu belum saya temuin gitu Bu. Penelitian Butere judulnya apa? Saya kan judulnya itu pengaruh manajemen kelas, manajemen kurikulum, dan penggunaan media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran, Bu. Cek, saya cari ya. Iya, Apa? Bu. Manajemen kelas, manajemen kurikulum, dan penggunaan media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran, Bu. Pak, ini cara mencarinya sudah seperti ini. Sudah, Bu. Manajemen kelas. Kalau manajemen kurikulum rasanya ada deh. Ada ya, Kualitas Bu. ada. Coba cari lagi. Saya Oke, masih ingat karena saya bimbing satu. Tidak harus Butere sih, mungkin ada dosen lain, tapi itu dosen Asia nggak apa-apa sih. harus dosen Asia ya, Bu ya. Ya, citasi. Oke. Cari lagi ya, Pak. Coba ya, cari Oke, lagi oke. ya. Ya, oke. Baik, ada yang lain? Oke, baik. Minggu depan target kita latar belakang ya. Kita selangkah lebih maju dengan teman-teman yang lain berarti ya. Sosialisasinya baru tanggal 25, tapi kita sudah melaju duluan. Nggak apa-apa deh. Karena jadwal saya juga banyak, sempat apa bimbing S1 juga, jadi harus berbagi gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau misalnya pembimbingan kita yang online kurang, kita bisa cari hari ya untuk bisa bimbingan Zoom. Nanti kami fasilitasi Zoom. Ya, Bapak Ibu berkoordinasi dengan teman-teman di grup.
Kapan mau Zoom dengan Bu Tere? Bolehlah kalau minggu misalnya setelah saya ibadah, tapi mengganggu acara minggu enggak? Nah, itu tinggal ke Bapak Ibu. Kalau misalnya oke, saya tidak hari mingguan habis ibadah, nanti kalau mau Zoom-Zooman boleh ya. 1-2 jam oke lah ya, supaya ada pencerahan. Karena biasanya Bapak Ibu tuh sugesti doang gitu ya. Kalau sudah duduk itu confused mau mengerjakan apa gitu, jadi nggak lanjut gitu. Tapi kalau sudah lihat wajah Bu Tere sambil mengerjakan, bisa gitu ya. Jadi siapkan kalau mau Zoom, Bapak Ibu sudah nyiapkan materinya masing-masing. Jadi pakai 2 device gitu ya. Jadi langsung ngerjain gitu. Enak gitu, bisa cepat. Karena kan kalau confused bisa langsung tanya. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat confused, kita ngobrolnya di grup aja nggak apa-apa. Kalau di grup kan notifikasinya sudah saya buat beda ya. Jadi kalau nadanya ini, oh ini pasti grup tesis saya nih, saya harus cek gitu. Nah itu biasanya saya langsung respon, entah itu dengan voice maupun dengan deskripsi gitu. Ya, aman. Ya, oke ya Bapak Ibu semangat ya. Tidak sesulit yang dibayangkan loh, benar. Sugesti susahnya harus dibuang jauh-jauh. Gitu. Ada sesuatu harus ngobrol. Ya. Kalau alasan sibuk itu saya sudah terlalu sering ya. Jadi jangan sampaikan saya sibuk. Kecuali Bapak Ibu punya alasan lain yang tidak ada dalam buku alasan tidak selesai tesis. Nah ini kalau alasan terbaru akan saya terima. Tapi kalau alasan sibuk saya tidak terima. Karena kalau dipikir orang semua sibuk. Tuh. Cukup hanya 1-2 jam untuk bisa duduk tenang menyelesaikan ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa beraktivitas dengan keluarga maupun di activity kerja. Karena template sudah ada semua. Ya, di tempat kita itu beda dengan pada saat Bapak Ibu nyusun tesis atau skripsi di S1. Ya. Di mana kalau di S1 suka-sukanya Bapak Ibu mau bimbingan terserah, enggak terserah. Tempat kita sudah terjadwal tiap hari Kamis. Kemudian kalau direct mau bimbingan bareng, kita fasilitasi Zoom juga. Ya, jadi ini supaya membantu bisa cepat. Gitu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu untuk siang hari ini. Ini saya rekam, jadi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir nanti akan saya kirim videonya. Oke, terima kasih. Minggu depan draft latar belakang Terima sudah kasih, harus Bu. masuk di email saya. Oke, terima Terima kasih. kasih Terima banyak, kasih, Bu. Bu. Berhari banyak, Minggu. Bu Tere. Ya.